Ini adalah kabar gembira, saudara. Kenapa saya katakan kabar gembira? Karena hampir kurang lebih kita 4 bulan kita tidak bisa bertemu saudara seiman di dalam ibadah seperti ini. Itu adalah merupakan satu hal yang kurang. Dan waktu saya juga banyak bertanya ke jemaat satu, ke jemaat yang lain, dan orang-orang percaya, demikian perasaan mereka. Sama seperti yang saya rasakan, merindukan persekutuan yang normal seperti dulu. Dan hari ini Tuhan sedang menjawab itu. Amin. Oleh karena itu, mari kita nikmati kesempatan ini. Jangan lagi kita mengurung diri, jangan lagi kita berdiam diri seakan-akan tidak ada satu kesempatan yang diberikan Tuhan. Inilah saatnya kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat hidup kita. Karena gereja harus terus bergerak, orang-orang percaya harus terus maju sampai kepada mencapai visi misi Allah bagi dunia ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saat ini saya percayakan Bapak Gembala membawa satu tema, yaitu adalah the principles of God Kingdom overcome to crisis. Kalau saya terjemahkan yang sederhana adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah mengatasi krisis. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, berbicara soal krisis bukan lagi hal yang asing saat ini. Karena kita tahu bahwa yang sedang kita alami, bahkan yang membuat kita tidak bisa bertemu saudara-saudara seiman di dalam persekutuan gereja, baik di dalam berdampak di dalam pekerjaan, itu semua karena awal dari krisis yang sedang kita alami. Saya akan menerjemahkan kalimat yang sangat sederhana. Kata dari krisis ini adalah, krisis itu adalah suatu keadaan, peristiwa yang berbahaya sehingga keputusan harus diambil berpotensi buruk kepada usaha dan aspek kehidupan. Inilah arti daripada krisis yang sedang kita hadapi, di mana karena situasi yang tidak baik, karena situasi yang berbahaya, sehingga otoritas pemerintah, otoritas yang di atas kita harus mengambil sikap keputusan-keputusan, tetapi keputusan itu berpotensi akan membatasi bahkan memburuk keadaan usaha dan aspek kehidupan. Nah, hal yang sangat simpel yang kita lihat saat ini yang kita alami adalah dampak dari krisis ini adalah, saya katakan krisis global, karena kalau kita sudah tidak asing lagi memahami bahwa krisis ini bukan hanya di Indonesia, tetapi sudah di dunia, saudara. Kita lihat dampak krisis yang pertama yang kita pahami adalah usaha mikro ataupun makro, usaha besar ataupun usaha kecil. Setiap saya bertemu di warung saat menikmati makan sederhana, orang mulai berkeluh kesah, sampai kapan pandemi ini berakhir? Karena apa? Karena keluarga saya ada yang sudah pekerjaannya sudah bangkrut, ada pekerjaan usaha-usahanya sudah mengalami penurunan dalam pendapatan. Apa yang terjadi di usaha makro dan usaha mikro? Bangkrut, PHK, dirumahkan, cicilan kredit nunggak, saudara. Ini dampak daripada krisis ini di dalam usaha, baik usaha rumahan, usaha besar ataupun usaha yang lembaga yang besar, saudara. Semua mengalami dampak. Kenapa? Karena ekspor impor dibatasi, karena pertemuan antara usaha satu dengan yang lain dibatasi untuk menanggulangi penularan. Nah, ini adalah potensi yang membawa buruk. Ini yang kita hadapi. Yang selanjutnya adalah krisis pendidikan. Libur panjang, sekolah online, anak bosan, orang tua mengeluh. Saya juga mendapatkan keluhan itu. Setiap ketemu orang tua, mereka mulai capek. Kapan masalah ini terjadi? Kenapa? Karena mereka yang dulunya bisa sekolah bertemu dengan gurunya itu lebih efektif penggunaannya. Tapi kalau di rumah, orang tua yang menjadi guru, artinya adalah mereka tetap bayar uang sekolah, tetapi yang jadi gurunya adalah orang tua. Maka saya katakan kepada jemaat Tuhan yang jadi guru di rumah tangga, tetap semangat. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena kita harus berjuang melawan krisis ini. Kita tidak boleh terjebak di dalamnya. Nah, kita akan menemukan jalannya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita selanjutnya krisis politik. Nah, krisis
politik berbicara tentang kekuasaan. Kadang-kadang kita perhatikan di provinsi lain, di provinsi satu itu peraturan itu tidak sama, sepihak. Dan saat ini kita lihat kalau ada demo yang menentang pemerintah. Ini adalah krisis yang mengakibatkan di pemerintahan juga sedang mengalami masalah. Ini dampak dari krisis yang kita hadapi, saudara. Nah, kita lihat selanjutnya adalah krisis dalam kesehatan, yaitu adalah memungkinkan kematian, bahkan karantina. Ada juga banyak yang curhat sampai berkata demikian, ada rencana banyak orang mau rapid test istilahnya saat ini supaya dia tahu apakah saya positif atau negatif. Tapi waktu dilihat banyak kejadian justru waktu mereka datang ke rumah sakit malah banyak kemungkinannya tertular. Akhirnya mereka harus menahan diri dan mengurung diri di rumah. Nah, di karantina bisa mengakibatkan pekerjaan terhenti, hubungan dengan keluarga jadi terhenti juga. Ini adalah dampak dari krisis yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dulu dunia apa yang sedang kita hadapi saat ini. Di dalam sosial, krisis sosial, jaga jarak, kehilangan komunitas nyata, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan sekarang tiba-tiba banyak teman. Ternyata teman itu bukan teman yang nyata, tetapi di dunia maya, saudara. Saat ini ada positifnya buat saya di yang bersifat online, karena saat ini juga sudah hampir mau 2 bulan saya membuat channel MC Shalom, itu banyak berkat-berkat materi-materi tentang rohani. Dan puji Tuhan saat ini yang menonton sudah mencapai 5 ribuan lebih, saudara. Biasanya kalau khotbah saya paling 200 ya, 300, tapi kalau itu luar dari 5 ribuan. Artinya adalah kalau kita memanfaatkan bisa juga jadi hal positif, saudara kasih. Nah, yang kita lihat lagi selanjutnya dampak krisis ini adalah rohani, itu ataupun moral, takut ke gereja, ibadah online, kehilangan keyakinan. Ini dampak daripada krisis. Rohani juga diserang, moral juga diserang, saudara. Bahkan hari ini kita lihat orang sudah lagi tidak, Islam itu dikatakan nekat mencuri sepeda aja nekat. Padahal sepeda itu tidak begitu nilai besar, tapi nekat. Kalau mungkin mencuri bank itu sudah biasa. Artinya adalah mentalitas moral manusia secara umum karena dampak krisis ini juga kehilangan. Bahkan orang juga saat ini sudah tahu dikasih peluang untuk kesempatan ke gereja, tapi orang dihantui. Saya berkata itu wajar. Saya katakan saya tidak menyalahkan orang tersebut ataupun siapapun, tetapi saya katakan adalah kita orang percaya harus bisa mensikapi, menikmati kesempatan itu. Jangan sampai hilang, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Kita sedang berperang melawan krisis. Amin. Kita sedang berperang melawan krisis. Jangan sampai kita terjebak di area ini. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi terhilang dari ahli waris kerajaan Allah. Karena kita sebagai orang percaya sudah diberikan. Lalu bagaimana? Bagaimana caranya kita memerangi itu, saudara? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu boleh menyimak karena saya tidak tampilkan di LCD. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melewati tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Catat saudara kasih, pemerintah dan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau kita teruskan, di situ ada apa yang akan kita gunakan. Kita masuk ke poin selanjutnya, saudara kasih dalam Tuhan. Kita lihat biasanya kalau orang sudah mengalami dampak krisis ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama menyerah, terpuruk dan menyalahkan orang
bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Pilih mana? Shalom. Coba lambaikan tangannya. Saya pilih yang kedua. Katakan, saya pilih yang kedua. Amin. Bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Saudara kasih dalam Tuhan, saya sendiri tidak terlepas dari krisis ini, saudara. Karena biasanya kita hamba Tuhan di dalam 1 tahun itu ada banyak pelayanan yang cukup memberkati kita secara finansial juga, walaupun tidak itu menjadi tujuan kita. Tetapi di saat pandemi ini semuanya itu dibatalkan, saudara. Artinya adalah ada banyak hal yang terjadi di saat finansial itu tidak terpenuhi. Tetapi saya tidak pernah mengeluh berlebihan. Saya hanya berkata, Tuhan, bangkitkan kami, berikan kekuatan. Pasti Tuhan buka jalan. Mungkin pada awalnya memang pasti ada namanya pening 7 keliling, ya. Bayangkan kita teman-teman merasakan yang punya akan berdampak secara emosional dan psikologis juga. Tetapi tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi pilihlah bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan pilih menyerah, terpuruk dan menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena yang kedua lah pilihan sebagai orang percaya. Nah, kita lihat, kita tadi sudah baca, sudah kasih yang di Efesus. Sekarang kita lihat di dalam pengkhotbah. Apa dikatakan pengkhotbah? Di King James Version dikatakan, untuk segala sesuatu ada musim dan ada waktu, untuk segala tujuan di bawah langit. Karena kalau di terjemahan biasa itu tidak memakai kata purpose atau tujuan, tetapi di dalam King James Version dikatakan lebih menjelaskan bahwa di kolom langit pengkhotbah menjelaskan bahwa ada musimnya dan segala sesuatu ada waktunya, ada tujuannya di bawah langit. Jadi kalau saat ini kita sedang mengalami namanya pandemi COVID-19, percaya ada masanya itu akan hilang. Haleluya. Ada masanya itu akan lenyap. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana kita menghadapi di saat kita di dalam masalah itu? Inilah yang sedang dicari oleh Tuhan sebagai orang percaya. Apakah kita larut dalam krisis itu atau kita sedang berjuang memerangi krisis itu, saudara? Karena dikatakan semua yang terjadi di bawah kolong langit itu ada tujuannya, saudara. Seperti tadi waktu saya melihat ibadah online, ada banyak yang mereka merasakan tidak terpuaskan. Tetapi ada sebenarnya positifnya juga. Penginjilan semakin mudah. Kalau Bapak Ibu buka di YouTube itu hampir banyak hamba Tuhan itu memberitakan firman Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Artinya adalah dengan online banyak orang menerima firman Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya apa firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebenarnya kita tahu bahwa apapun yang sedang kita hadapi saat itu Tuhan tidak pernah diam. Amin. Tuhan tidak pernah diam. Mungkin kita sedang diperhadapkan dengan masa-masa benar-benar yang sangat sulit, tapi saya katakan Tuhan tidak pernah diam. Bahkan Dia katakan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang tetap stabil mengasihi Tuhan, yang tetap stabil memuji Tuhan, yang tetap stabil memuliakan Tuhan, pasti akan mendapatkan nilai-nilai positif, ada kebaikan. Nah, kita lihat Efesus menerangkan bahwa seluruh perlengkapan senjata Allah menjadi prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kita lihat ada empat tipe orang. Kalau kita melihat memahami tentang ayat ini, yang pertama adalah tidak tahu tentang perlengkapan senjata Allah. Yang kedua adalah tahu tapi tidak menggunakan senjata Allah. Jadi ada empat tipe. Di tipe pertama adalah dia memang tidak tahu senjata Allah itu apa, sehingga waktu dia menghadapi krisis dia goncang. Bahkan dia seperti seseorang yang tidak punya Allah, seseorang yang tidak punya firman. Akhirnya dia mengalami dampak psikis, bahkan dia menjadi tidak bisa mengendalikan emosinya. Yang kedua adalah tahu tapi tidak mengerti, tidak menggunakan senjata Allah. Mungkin tahu bahwa firman Allah sudah terus digemakan, tetapi dia cuek, the best. Artinya itu Allah masa bodoh.
Biasanya yang seperti itu waktu mengalami krisis, dia akan berdampak serius. Yang ketiga adalah memahami kalimat ini menggunakan sebagai senjata Allah. Tapi sebagian. Yang kedua adalah menggunakan senjata Allah seluruhnya. Haleluya. Yang keempat, menggunakan senjata Allah seluruhnya. Semuanya digunakan. Prinsip-prinsip ini menjadi alat Tuhan untuk menghadapi krisis yang kita alami saat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat ini menjadi prinsip-prinsip kerjaan Allah, karena ini adalah senjata kita untuk mengatasi krisis yang kita hadapi. Yang pertama adalah berdiri tegak, saudara kasih. Dikatakan yang pertama berdiri tegak. Berdiri tegak adalah satu sikap yang memiliki penuh semangat. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menghadapi krisis, sikap yang pertama yang harus kita miliki adalah berdiri tegak. Amin. Situasi bisa menimpa kepemilikan kita, mungkin harta kita sedang berkurang, kepemilikan kita sedang mengalami goncangan, keuangan kita, pekerjaan kita, dunia bisa merampas. Tetapi lihat, ada prinsip-prinsip ketuhanan yang tetap harus tegak, harus kuat, harus berdiri teguh. Kenapa? Karena itulah yang tidak bisa diambil dunia dari hidup para percaya. Di saat ketegangan itu terjadi, maka lihat, malah dia akan bisa melampaui persoalannya. Dia akan bisa menghadapi masalah itu dengan pertolongan Tuhan. Dikatakan, janganlah hendak kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Memang benar, walaupun kita berhasrat terus ingin memuji Tuhan, tapi tetap kita harus berhikmat mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tetapi kalau kita berlebihan, kita terlalu memikirkan tentang kesehatan, tetapi kita tidak memiliki lagi semangat untuk bertemu dan menikmati Tuhan, itu malah lebih serius dampak krisisnya. Itu akan berdampak kepada krisis mentalitas, kerohanian dan moral. Bahkan dikatakan selanjutnya kita lihat bahwa dalam sikap berdiri tegak itu kita harus tetap bersukacita. Dikatakan bahwa kita harus bersukacita dalam mengucap syukur. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 17 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada beberapa kesaksian-kesaksian yang saya lihat waktu mereka masuk kepada karantina karena mereka positif COVID-19. Tapi ada satu kesaksian yang sangat luar biasa. Dikatakan, gak perlu khawatir waktu kamu menghadapi, waktu kamu pulang dengan infeksi. Kamu hadapi dengan semangat, dengan sukacita. Nanti lama-lama hilang juga. Hari ke-7 nanti imunmu akan mengalahkan. Wah, luar biasa. Ternyata hati sukacita itu bisa mengalahkan virus yang sedang kita hadapi. Tapi bahkan dibilang ada temannya karena sudah berpikiran negatif, bagaimana keluarga dan sebagainya, akhirnya dia berdampak tidak nyampe setelah 1 bulan imunnya kalah, akhirnya dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata orang sebelah. Artinya adalah sukacita itu bukan hanya sekedar tampilan smile menyenangkan dilihat, tetapi itu juga membawa imun kita. Jadi luar biasa, amin. Coba diri kanan, coba kenapa pakai masker ya, senyumnya nggak perlu gitu. Kan dari matanya kelihatan kan senyum kan, luar biasa. Saudara kasih senyum, bersukacita, karena kita memang harus menghadapi. Jadi kita tidak bisa menghindari krisis yang ada, saudara kasih. Nah, kita lihat selanjutnya adalah berdiri tegak. Yang selanjutnya kita lihat berikatkan pinggang kebenaran, saudara kasih. Berikatkan pinggang kebenaran itu kalau dalam bahasa Yunani dikatakan itu adalah aletheia, itu adalah kenyataan yang berhubungan dengan Allah. Jadi di saat kita menghadapi satu situasi, tidak perlu kita malu berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada intimidasi, orang Kristen katanya punya mujizat, orang Kristen katanya bisa melakukan sembuhan. Itu di medsos sekarang ada satu grup yang akunnya itu memang di suatu saya cek juga, itu ternyata akunnya baru, tapi itu menyerang iman kekristenan.
menyerang bagaimana firman itu diputar balikkan. Makanya kalau nggak kuat dalam firman, bisa tawar hati dan mungkin bisa berkata, wah ternyata kekristenan itu tidak artinya. Itu diserang saudara. Nah, tetapi udah ungkapkan aja kebenaran itu. Amin. Katakan aja sesuai firman Tuhan. Bahkan waktu Sadrak Mesak dan Abednego, waktu mereka diperhadapkan, mereka harus menyembah patung Nebukadnezar. Mereka berkata, Tuhan, kalaupun Engkau tidak akan tolong, karena akibat kalau tidak disembah, mereka akan dimasukkan perapian yang 7 kali lipat. Bahkan diberkati begini, Tuhan, kalaupun Tuhan kami tidak menolong kami, tidak apa-apa, tapi kami tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Tuhan kami adalah yang kami sembah. Amin. Itu berbicara tentang aslinya. Kebenaran itu harus dinyatakan walaupun mungkin kondisi tidak sesuai dengan yang kita hadapi. Tetap perkatakan, tetap saksikan kebenaran itu. Karena dunia sedang menyerang kita lewat fisik kita, lewat situasi kita, lewat keadaan kita. Tetapi orang Kristen harus berkata kebenaran itu. Supaya apa? Kebenaran itu muncul seperti fajar di pagi hari. Dia akan memberikan kita kehidupan, udara yang segar, sukacita dan berkat-berkat Tuhan, kebahagiaan. Haleluya. Nah, kita lihat. Jadi yang kedua adalah berikan kita kebenaran berbicara tentang realita kita dengan hubungan Tuhan. Jadi kalau kita sudah mulai ada ini mulai kayak membuli kita tentang kekristenan, tetap perkatakan aja apa yang Tuhan ajarkan. Dan yang selanjutnya adalah berbicara tentang berbaju cerahkan keadilan. Kalau dalam bahasanya itu dikayasmi ataupun berbicara tentang integritas. Artinya adalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan harus sinkron. Saudara kasih dalam Tuhan, integritas itu berbicara tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu harus sinkron. Amin. Itu harus sinkron. Kalau kita katakan Yesus ada luar biasa, saya berdoa setiap hari, setiap siang, setiap malam. Tapi bagaimana dengan perbuatan kita? Apakah kita takut ke gereja? Ataukah kita takut beribadah? Nah, itu tidak sinkron. Jadi saat kita berkata Allah itu hal yang luar biasa, hal yang hidup, maka kita lakukan dengan perbuatan. Saudara kasih. Di saat pandemi ini, saudara, kamu orang pastori itu kadang-kadang agak serba bingung juga, karena ada banyak jemaat dan kadang-kadang dari jemaat juga ada yang meninggal di situasi pandemi ini. Orang berpikir itu negatif, saudara. Awas kena virus, tapi kami hamba Tuhan. Kalau kami tidak melayani, Tuhan mau bilang apa sama kami? Bagaimana integritas kami? Itu adalah jika memang Tuhan izinkan kami harus dipanggil karena pelayanan, ya itu adalah misi kami. Nah, harus seperti itu. Jadi prinsip integritas itu harus, dan itu tidak hanya buat Tuhan. Sebagai orang percaya, pikiran, perkataan dan perbuatan harus sinkron. Tidak boleh doanya gede, tapi ketaatannya lemah. Harus seimbang. Bahkan kalau ikut kriteria moto dari Gereja Sejati dikatakan 1 ton doa lebih baik 1 ketaatan. Artinya adalah walaupun kita banyak berdoa, tapi kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan apa yang difirman Tuhan, itu sama saja tidak ada apa-apanya. Artinya adalah apa yang kita pikirkan tentang Tuhan, apa yang kita katakan tentang Tuhan, dan juga itu harus kita lakukan dalam perbuatan. Amin. Haleluya. Memang saya merasakan, saudara, masih banyak orang cara berpikir yang berbeda-beda, tetapi percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, saudara kasih yang selanjutnya kita lihat. Jadi kakimu berkasihkan kerana memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20, firman Tuhan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa surga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini krisis yang kita hadapi ini menghalangi penginjilan. Iya, banyak sekarang orang Kristen yang didinabobokan. Kenapa? Ibadah online sambil tidur kan
bisa. Maaf, ada yang mengalami demikian? Gak apa-apa, kita manusiawi, itu pasti pernah kita alami. Tapi saya katakan, ada kesempatannya saat ini, kita harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Kenapa? Saat ini adalah krisis dalam kerohanian, di mana kita lihat harusnya kita bisa kemana-mana menginjil langsung face to face, tetapi kita dibatasi. Bahkan ibadah pertumbuhan rohani kita bisa bertatap, bisa memuliakan, menikmati ibadah dalam puji dan bersama dengan Tuhan, tapi itu tidak bisa. Tetapi ada hal positif, saudara. Kalau kita berpikiran dari sisi pandangan Tuhan, kita manfaatkanlah online itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebenarnya yang paling maksimal adalah saat ini. Inilah yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Nah, kita lihat, kita harus berdikari, kita harus suka penginjilan. Mulai ini kita, karena kita sudah mulai di normal, berarti kita bisa bertemu dengan protokol kesehatan. Artinya adalah kabarkan kebaikan Tuhan. Misi alam kabarkan bagaimana saudaramu, mertua, tetangga, handetoramu, teman kerja, mulailah Injil Tuhan itu dikabarkan, berita baik. Supaya apa? Walaupun masa pandemi ini kita bisa mengatasi krisis karena kita tetap melakukan firman Tuhan. Nah, kita lihat yang kelima, perisai iman. Perisai iman, kalau kita lihat ini sudah menjadi hal yang sangat viral di ayat Mazmur 91 ayat 5, 6, 9 dan 11. Karena di sana dikatakan bahwa hanya orang yang melekat kepada Tuhan maka akan dihindarkan dari, kalau di bawah itu ada lanjutnya saudara, kedahsyatan malam. Itu berbicara dengan teroris, perampokan, pencurian, jerat penangkap burung, jebakan orang supaya tertipu. Saudara kasih dalam Tuhan, itu sudah menjadi ayat yang sering kita baca. Jadi saya tidak perlu baca di rumah aja. Di Mazmur 91 itu menerangkan tentang bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang hidup di bawah naungan Tuhan, maka Tuhan akan mengcover orang itu. Bahkan dari pencurian, perampokan, krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Tetapi jikalaupun saat mungkin kita mengalami kejadian itu, jangan langsung seperti Ayub pernah dia mengalami krisis mentalitas, di mana dia dihempit dengan beban yang berat, dia mengutuki kelahirannya. Jangan sampai kita berkata-kata negatif. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan apa yang kita alami itu supaya kita semakin tahu apa yang terbaik untuk hidup kita, untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam Kristus, di dalam Tuhan, di bawah naungan Tuhan, kita sudah di cover yang sesungguhnya. Kita lihat lagi, bahkan di saat panah api sejahat, serangan, tenung, dan kontra, dan itu sudah di cover juga, saudara. Jadi saya dari dulu saya sangat menentang orang-orang Kristen yang masih berkata saya takut dengan santet, saya takut dengan dukun, saya takut dengan magic. Kenapa? Karena sebenarnya bagi orang Kristen otoritas kuasa Tuhan itu sudah diberikan dalam hidup kita sejak kita dimantraikan Roh Kudus dalam hidup kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tetapi kalau kita berkata takut dukun, takut sihir, takut ilmu dan sebagainya, berarti masih dipertanyakan. Harus perlu dimuridkan lagi. Di sini ada kelas pemuridan, SPK, Komsel, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke depan kalau sudah ada mulai ada banyak kemajuan lagi, bisa berkomsel, bisa komunitas lain, nanti bisa masuk ke pastoral, kita akan bimbing. Supaya apa? Supaya prinsip-prinsip kekristenan itu kuat, kebenaran Tuhan itu kuat dalam hidup kita, sehingga kita tidak dihantui lagi masalah hukum dosa maut, tidak dihantui lagi kutuk yang mengintimidasi dosa kita di masa lampau, karena kita di dalam Kristus kita sudah hidup baru, berkatnya baru, sukacitanya baru, dan masa depannya baru. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, terima kasih. Kita lihat bahwa penyakit sakit dan penyakit menular lainnya semuanya itu sebenarnya sudah di-cover. Tetapi seandainya pun diizinkan, Tuhan punya rencana lain, saudara kasih. Oleh karena itu, tetaplah andalkan Tuhan. Yang keenam, ketopong keselamatan. Saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa ketopong itu di dalam, kalau kita lihat prajurit Romawi, kalau mereka berperang harus memiliki ketopong itu, karena itu adalah pertama yang sangat penting waktu mereka menghadapi musuh.
Ketopong itu bukan hanya sekedar melindungi panca indera mereka, tetapi itu berbicara tentang prioritas kepemimpinan mereka. Karena apa? Di saat mereka sudah memprioritaskan itu, berarti mereka sudah tahu mereka siap berperang. Mereka sedang berperang. Mereka mau jadi pemenang. Amin. Ketopong keselamatan. Ada beberapa diskusi sudah kasih di baik di medsos. Saya tahu bahwa orang-orang itu adalah orang Kristen, tetapi bisa berbicara tentang keselamatan, dia tidak yakin. Dia tidak yakin. Artinya berarti dia tidak memahami keselamatan yang sesungguhnya. Kalau kita lihat bahwa kenapa kita harus memakai ketopong keselamatan itu, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi ini harus sifatnya itu adalah akurat, tidak ada pilihan lain. Harus memberikan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan, karena di luar Tuhan tidak akan mendapatkan keselamatan. Jadi kalau kita mau menghadapi krisis saat ini, harus prioritaskan apa kata firman. Amin. Harus prioritaskan apa kata Tuhan. Baik, mungkin ada yang di sini yang diberikan karena audio Bible yang bisa berbicara lewat pendengaran langsung, tapi itu jarang. Biasanya ada lewat mimpi. Bahkan yang lebih dahsyat itu sering gampang menemukan Tuhan berbicara lewat firman. Makanya orang Kristen yang suka baca firman, Tuhan sering berbicara kepadanya. Tapi Kristen yang tidak pernah baca firman, yang sering berbicara kepadanya adalah orang-orang yang tidak tahu dari mana sumber pembicaraan. Oleh karena itu, bisa kita tahu sekarang menghadapi krisis, oke lah, lingkungan kita tetap harus kita dengarkan, kita harus menghargai. Tetapi prioritas utama harus mendengarkan apa kata firman. Amin. Apa kata Tuhan? Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang teguh. Oleh karena itu, mari kita harus tahu kita sedang berjuang, kita sedang berperang melawan krisis saat ini. Oleh karena itu, kata-kata yang negatif, kata-kata yang sudah mulai menguasai kita, memperburuk suasana kita, singkirkan di dalam Tuhan. Nah, kita lihat yang terakhir, saudara kasih, pedang roh. Ada firman Tuhan. Kita lihat pedang roh adalah firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 12 berbicara demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila dia sudah tahu uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Firman Tuhan berkata adalah berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya buat kata bahasa gampangnya, berbahagialah yang bertahan menghadapi krisis. Amin. Kenapa dikatakan? Karena ia akan menerima mahkota kehidupan ataupun mahkota kerajaan Allah yang sudah dijanjikan Tuhan. Ini tidak ada pilihan yang terbaik selain itu. Karena apa? Mahkota kehidupan, mahkota kerajaan Allah itu berbicara tentang masa yang akan datang. Makanya dikatakan berbahagialah yang bertahan, yang menang menghadapi krisis. Amin. Lambaikan tangannya, katakan saya akan menghadapi krisis dengan pertolongan Tuhan. Kita akan sama-sama menang menghadapi krisis dengan pertolongan Tuhan. Karena krisis tidak boleh kita hindari, tetapi krisis harus kita hadapi. Tuhan tidak pernah berkata untuk menghilangkan penderitaan dari hidup orang percaya, tapi dikatakan Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang paling terakhir adalah kita lihat doa dan permohonan yang kita panjatkan setiap hari, setiap saat. Kita lihat di dalam Efesus pasal 6 dikatakan, Efesus pasal 6 ayat 18. Kalau kita baca, demikian firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Saya sangat
sangat setuju. Kalau justru di saat pandemi seperti ini kita harus berdoa terus-menerus. Sedangkan tidak ada krisis juga kita harus berdoa, apalagi di saat ada krisis. Saya sangat setuju. Tetapi saya lebih setuju lagi di saat kita berdoa, tetapi kita juga melakukan firman Tuhan lewat setiap semua yang Tuhan mau, lewat ketaatan-ketaatan kita. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita menghadapi krisis ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, dengan prinsip-prinsip integritas yang dari Tuhan, dengan doa, permohonan kita, dengan perisai iman, supaya kita semakin kuat dan kita bisa menginterpretasikan iman kepada orang lain dengan prinsip penginjilan. Karena prinsip penginjilan adalah misi besar gereja. Prinsip penginjilan adalah misi besar kerajaan Allah. Jangan sampai karena krisis kita tidak pernah lagi berkata-kata tentang firman, tidak pernah lagi berkata-kata kabar baik, tidak pernah lagi mengungkapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik. Tetapi justru di saat krisis seperti ini, misi penginjilan harus tetap menjadi otoritas orang percaya, supaya ada banyak orang yang dimenangkan, ada banyak orang yang diberkati. Puji Tuhan, saya undang semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya, main musik singers juga. Kita akan muliakan Tuhan. Tuhan kau berharapan. Mensyukuri Tuhan kepada seluruh jemaat di mana sampai saat ini Tuhan mereka telah melalui krisis ini, bahkan mungkin sedang menghadapi krisis itu Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah mereka Tuhan, bukan karena kepintaran mereka, bukan karena mereka hebat Tuhan, tapi karena mereka tahu ada prinsip-prinsip ilahi, ada prinsip-prinsip kerajaan surga yang membuat mereka tetap tegar, membuat mereka tetap bersukacita, membuat mereka sehingga mereka tahu tidak perlu takut dan khawatir apapun yang sedang dihadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan, segala pertolongan Tuhan. Bahkan hari ini kami ada sebagaimana ada Tuhan, semua tanda bukti bahwa Tuhan tetap menolong kami, tetap mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah digemakan menjadi rema bagi pikiran, bagi perkataan, dan bagi perbuatan seluruh kami jemaat baik hamba-hamba Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, di saat firman itu hidup dalam kami,
kekuatan ilahi, ada Roh Kudus yang memberikan otoritas kepada kami untuk melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, mengatasi krisis yang sedang saat ini kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan, ini menjadi doa kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Deklarasi persembahan bagi Bapak Ibu yang sudah siap persembahan. Saya ajak kita semua untuk berdiri, kita mau akan perkatakan dengan iman, dengan suara yang keras supaya hal ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dalam bilangan yang ketiga, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya itu sudah terbuka dan berbantuan dijalankan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat berhasil. Di bumi dan di surga, bahagia, kejutan dan kebahagiaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan dan tidak ada kemajuan. Semua musuh dan penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Lihatlah aku memberi persembahan dalam nama Yesus. Yang pertama sudah nanti dilanjutkan jam 9 dan sore hari jam 5 sore ya. Firman Tuhan hari ini jelas sekali sudah ya, kita tidak perlu takut dengan yang namanya corona dan COVID-19, sekalipun kita harus mengikuti pemerintah dengan cara ibadah, protokol kesehatan, sudah dengan cara yang seperti ini, silang-silang, terus kita berjarak, kita harus cuci tangan, kita harus hand sanitizer, terus saudara kita harus pakai masker, terus juga kita harus diukur suhu tubuh kita, itu supaya menjaga kita tetap sehat, kuat di dalam Tuhan Yesus. Jadi nggak perlu takut dengan COVID, itu harus dihadapi kita semua. Karena itu kita perlu dekat sama Tuhan. Sehingga kalau kita dekat sama Tuhan, kita melayani Tuhan, kita baca firman, kita berdoa, kita melakukan firman dalam hidup kita, saudara, kita bebas dalam keadaan yang sehat. Amin, saudara. Karena itu saudara nanti keluar bisa pakai cuci tangan atau hand sanitizer supaya kita pulang dalam keadaan
bersih. Ruangan ini sudah dinetralisir. Pagi-pagi tadi sudah disemproti semua. Saudara sudah dipel. Juga saudara, ruangan depan pekarangan semua sudah disterilisasi. Karena itu tidak perlu takut. Cuma kalau saudara kembali harus kembali ke rumah. Gak boleh mampir ya. Gak boleh mampir. Ya sudah oke. Ya kita paling angkat jempol kalau mau sama-sama. Amin. Amin. Ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah pagi hari. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk lawatanmu pagi hari, sehingga firman-Mu dinyatakan, firman-Mu diberitakan, firman-Mu harus dilakukan, firman-Mu harus diberitakan ke manusia. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, diberikan berkat-berkat yang luar biasa, berkat kesehatan, berkat orang tua, bahkan pekerjaan kita diberkati Tuhan. Tidak ada yang mengalami penurunan, tapi semakin naik. Kami percaya anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam studi, sekalipun dia masih studi dalam online, mereka akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Berikan hikmah, kepandian untuk memakai komputer, laptop, sehingga mereka bisa mengerjakan, mereka bisa berdialog dengan gurunya, mereka bisa berdialog dengan teman-temannya lewat online. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak cucu kami tidak akan meminta tapi diberkati Tuhan secara luar biasa. Karena itu pulanglah saudara ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus melimpah dalam hidupmu, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya